Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan staf khusus Kementerian Perhubungan. Ada Bapak Hadi di sana, sudah bergabung bersama kami. Pak Hadi. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Hariman. Selamat pagi, Silvi. Ya, Pak Hadi, kami mau langsung konfirmasi, Pak. Ini sebetulnya benar akan dihapus keseluruhan dari LCC atau sebetulnya diatur ulang kebijakan tarif batas bawahnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan ini sesungguhnya penting sekali karena ada kerancuan di publik terkait dengan informasi yang kami sampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan kemarin. Jadi yang betul adalah kita tidak menghapuskan low cost carrier, penerbangan berbiaya murah, tetapi kita mengatur ulang tarif batas bawah ya untuk penerbangan yang ada di Indonesia. Jadi konteksnya adalah sebetulnya itu, artinya dengan tarif batas bawah yang baru tersebut tetap bisa disebut sebagai low cost carrier karena dari 30% kita hanya menaikkan sebesar 10%, artinya masih 40% dari tarif batas atas. Apa yang mendasari pengaturan kebijakan itu, Pak? Baik, jadi ini pertama adalah konteksnya kita sama sekali tidak mencampuri ranah bisnis dari airline yang ada di Indonesia. Itu dipersilakan saja. Kemudian yang kedua, titik tekannya adalah bahwa kita ingin maskapai-maskapai di Indonesia termasuk yang menyebut dirinya low cost carrier itu memiliki ruang finansial yang cukup sehingga dia bisa memaintain hal-hal yang terkait dengan keselamatan penerbangan. Jadi semangat utamanya adalah itu. Kita fokus dan concern betul kepada bagaimana agar aspek-aspek yang terkait dengan keselamatan penerbangan itu tidak sedikit pun didistorsi, tidak dikurangi, ya apalagi kurang diperhatikan. Oke, jadi Pak Hadi kira-kira efektif per kapan ini Pak tarif ini akan berlaku, tarif yang baru akan berlaku, dan kenapa bisa 10% Pak? Kenapa nggak 15 atau hanya 5%? Hitung-hitungannya bagaimana sebenarnya Pak? Ya, ini sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 30 Desember 2014, tetapi masih menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Saat ini proses sedang berada di sana. Nah, kenapa nilainya 40 tidak diturunkan misalnya? Nah, sekali lagi, kalau diturunkan maka dikhawatirkan ada aspek-aspek yang terkait dengan keselamatan yang kemudian dikurangi. Kalau itu yang dikurangi adalah pelayanan, itu penumpang ya pasti akan bisa merasakan. Ya kan, misalnya kalau Anda naik LCC pasti Anda tidak akan dapatkan snack, Anda tidak dapatkan minum, tukar kursi harus bayar dan lain sebagainya. Itu pasti dirasakan oleh penumpang. Tetapi kalau hal-hal yang terkait dengan keselamatan itu tidak akan bisa dirasakan langsung oleh penumpang, gitu kan. Nah, itulah karena itu kita mencoba mengatur itu dengan cara penetapan tarif yang jadi kita berharap dengan itu maka maskapai akan lebih punya kemampuan ya untuk terus menjaga level standar keselamatan yang ada. Jadi berdasarkan hasil audit atau investigasi ataupun temuan yang ditemui oleh Kementerian Perhubungan, jadi memang ada korelasinya Pak antara tarif murah dengan faktor keselamatan penerbangan maupun juga penumpang gitu Pak? Ya, kita tidak boleh meloncat ya kesimpulannya seolah-olah tarif ini kemudian menyelesaikan masalah gitu kan terkait dengan keselamatan. Tidak, ini adalah salah satu upaya kita. Ya, ada banyak upaya yang lain. Kita kan sedang melakukan pembenahan secara menyeluruh terkait dengan manajemen penerbangan udara kita. Kita menerima banyak kritik, menerima banyak masukan, bahkan kecaman yang sangat pedas dari publik terkait dengan ada yang bilang amburadul, ada yang bilang seperti hutan rimba dan lain sebagainya. Itu semua kita dengarkan, karena itu 2015 ini sebetulnya sudah dicanangkan oleh Menteri Perhubungan bahwa kita akan fokus untuk pembenahan penerbangan udara kita. Nah, dalam konteks pertanyaan Anda tadi, ketika kita melakukan kunjungan ke sejumlah maskapai ya, yang berkantor di sekitar Cengkareng, kita menemukan bahwa misalnya terkait dengan fungsi flight dispatcher ya, atau Flight Operations Officer (FOO). Nah, ini kan satu fungsi yang sangat vital dalam sebuah penerbangan pesawat. Ya. Ini harus FOO itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal sebelum pintu pesawat ditutup. Setelah pintu pesawat close, maka itu adalah tanggung jawab dari
kapten pilot. Nah, kita melihat bahwa tidak semua maskapai itu memiliki FOO yang qualified, ya, yang sesuai, yang memiliki kualifikasi, punya lisensi, ya, karena FOO ini adalah sebuah profesi tersendiri, gitu kan. Dia bisa ex-pilot, bisa juga bukan, ya, yang secara khusus mengambil lisensi itu. Nah, memang problemnya boleh jadi, misalnya apakah karena tenaga FO itu masih langka sehingga mahal, misalnya begitu, atau juga yang kita tangkap juga ruangan-ruangan briefingnya itu tidak memadai. Nah, ini kita berharap dengan adanya ruang finansial yang lebih memadai tadi itu, maka low cost carrier bisa cukup berinvestasi untuk sumber daya manusia, juga fasilitas terkait dengan Pak Hadi, Anda berulang kali menyebutkan bahwa pengaturan kebijakan tarif ini dilakukan agar maskapai ini memiliki ruang finansial yang lebih besar, yang cukup untuk memaintain keselamatan penerbangan. Nah, pertanyaannya Pak, apakah selama ini karena ruang finansialnya itu tidak cukup, maka keselamatan penerbangan itu juga pada akhirnya tidak bisa dimaintain dengan baik? Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya, ya, terkait dengan posisi Flight Operation Officer atau FOO, juga terkait dengan, atau istilah lain adalah dispatcher, juga terkait dengan ruang briefing yang disediakan agar ketika pilot itu hendak terbang, dia ada kesempatan yang cukup untuk mendapatkan briefing dari FOO tersebut. Dari pengamatan kita, fungsi FOO itu sangat penting, sangat mendasar. Karena itu FOO ini adalah sebuah profesi tersendiri dengan kualifikasi tersendiri, gitu kan. Kemarin kan ada media yang mengangkat di halaman 1, masih sangat jarang tenaga FOO yang qualified, kan, yang kualifikasinya memenuhi syarat. Nah, itulah sebabnya, maka kita dorong agar maskapai itu juga berinvestasi ke sana, begitu. Baik, kita ditahan dulu Pak Hadi, kita akan ke narasumber yang ada di studio saat ini, ke Pak Heri Bakti Gumai. Tanggapannya Pak Heri terkait dengan kebijakan atau mengatur ulang tarif untuk low cost carrier dinaikkan menjadi 40%, setujukah atau ada pandangan lain? Saya pikir itu bagus kan. Dan ini sebetulnya pernah dibahas pada saat saya jadi dirjen pun sudah ada pembahasan untuk kenaikan ini. Kenaikan, malah pada saat itu belum ada tarif batas bawah. Belum ada. Itu ada tarif referensi yang kita keluarkan, referensi. Karena pada saat itu kita kan deal sama KPPU, pada saat itu tidak boleh katanya. Sekarang mungkin sudah sudah dijelaskan beberapa kali bahwa boleh ada tarif batas bawah. Karena ini juga kan melindungi operator-operator secara umum. Secara umum ya. Karena dalam hal tarif batas bawah pertama tadi dikaitkan dengan kemampuan finansial dia untuk bisa lebih lega lagi untuk dalam rangka keselamatan penerbangan. Yang kedua juga untuk dalam kaitan dengan persaingan bisnis juga, kaitannya dengan bahwa semua orang mempunyai minimum tarif batas bawah. Jangan sampai ada yang kuat mengantem dengan harga rendah sehingga yang tanggung ini mati, ya kan? Jadi ada batas untuk pertempuran persaingan usaha antar itu, ada batasnya. Itu kira-kira satu pertanyaan dulu ke Pak Adrianus sebelum ke Pak Hadi lagi, Pak. Kira-kira dampaknya dari kenaikan tarif batas ini untuk low cost carrier bagaimana untuk industri penerbangan maupun dari masyarakat? Apakah masih bisa disebut low cost carrier nih kalau sudah dinaikkan lagi? Itu relatif seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya menanggapi pernyataan tadi dari Bapak Hadi, saya justru melihat dari sisi yang lain. Jadi begini, angkutan umum seperti juga transportasi udara itu adalah terkait dengan kebijakan public utility. Jadi dalam hal ini saya pikir boleh jadi pemerintah sedang memikirkan gimana caranya membuat persepsi yang aman kepada publik. Karena gimana pun juga publik adalah konsumen yang harus diutamakan. Selama ini yang saya dengar adalah kita saling berpolemik antara operator penerbangan dan kebijakan pemerintah. Kadang-kadang publik sebagai konsumen itu diabaikan. Jadi saya pikir di sini cukup bijak pemerintah memberi ruang finansial seperti tadi dikatakan Pak Hadi. Sebenarnya katakan sebelum ditetapkan seperti ini, mungkin mereka biasa-biasa aja sih, mereka masih bisa beroperasi. Tapi ini hanya untuk memberikan kesan positif, memberikan kesan yang melegakan kepada penumpang. Kadang-kadang persepsi LCC itu seperti tadi dibicarakan adalah kita naik pesawat dengan biaya perawatan, dengan ongkos perawatan yang sudah ditekan, mungkin dipotong-potong gitu loh. Padahal pemotongan biaya perawatan itu bisa terjadi di maskapai manapun. Tapi kira-kira dampaknya untuk masyarakat bagaimana? Apakah cukup signifikan dengan kenaikan 10% ini?
Nah itu mesti ditanya kembali kepada masyarakat tentunya ya. Tapi masih bisa disebut low cost carrier. Tapi saya sebagai media bisa menyatakan ini kesan yang akan disampaikan. Baik, kita ke Pak Hadi lagi. Pak Hadi tadi sudah mendengar jawaban dari Pak Adrianus Darmawan ya di sini Pak. Katanya LCC ini dinaikkan batas bawahnya menjadi 40% itu supaya untuk memberikan kesan yang positif juga di mata masyarakat bahwa low cost carrier juga mampu memberikan pelayanan atau standar keamanan. Pertanyaannya Pak, apakah memang betul yang ingin disampaikan adalah kesan positif itu? Karena bukankah masalah penerbangan di Indonesia itu lebih banyak terkait dengan manajemen penerbangan? Tetapi kenapa malah seperti penerbangan murah ini yang disalahkan? Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau toh ada kesan positif itu kan dampak saja ya, dampak dari kebijakan yang kita keluarkan. Saya juga tidak memastikan apakah kesannya akan sepenuhnya positif seperti disampaikan oleh Pak Adrianus tadi, atau juga sebaliknya, kan kita juga belum tahu. Karena ini kan baru kita lansir kan, kita belum bisa memastikan. Kemudian yang kedua, tolong dicatat bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk secara bertahap melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap manajemen penerbangan udara kita. Ya. Kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah, dan itu tidak semata-mata terkait dengan soal tarif. Ya. Soal tarif tidak, banyak sekali pekerjaan rumah kita. Di situ ada Pak Heri Baktiguma yang saya yakin paham betul di mana letak problem-problem dunia penerbangan kita. Dari sisi di dunia internasional misalnya, kita ini masih ada di kategori 2. Ya, dan itu berat sekali bagi kita untuk bisa naik ke kategori 1 karena apa? Karena masih banyak sekali persoalan yang harus kita benahi. Ada lebih dari 100 item ya yang harus kita benahi ya, satu persatu supaya kita bisa naik kelas menjadi masuk ke kategori 1. Jadi ini tolong dilihat sebagai bagian dari upaya pembenahan secara keseluruhan. Jangan kemudian punya asumsi bahwa ini problemnya di sini, kenapa kok ini yang diatasi misalnya begitu. Seluruhnya akan kita satu persatu akan kita coba cermati sehingga ke depan kita berharap bahwa manajemen penerbangan udara kita secara umum menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Hadi, staf khusus dari Kementerian Perhubungan. Kita tunggu Pak kapan ini akan diberlakukan tarif baru untuk low cost carrier ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, Pak Heri Bakti punya pandangan lain? Ya, kembali ke kalau bicara tarif. Tarif batas itu adalah tarif untuk kelas bawah. Sebetulnya airline itu bisa bermain di sini. Jadi sebetulnya bisa, selama ini airline itu bermain misalnya tarif batasnya 1.000 misalnya. Dia bermain mungkin di 600, 700 dia jual tarif. Batas atasnya 1.000 sebetulnya. Pada saat peak season baru dia mentok sampai di sini. Ya kan? Nah, sekarang ini yang bawah. Nah, yang kenapa ada pada batas bawah ini diadakan sekarang ini, jangan sampai ada yang menjual harga sampai 2 perak gitu. Ya, 2 perak. Yeah. Jangan sampai atau mengiklankan 2 perak. Selama ini sudah terjadi ya, karena itu 10.000, 5.000. Nah, itu yang kita atur sebetulnya. Pemerintah mengatur itu supaya memang mungkin itu kita tahu bahwa tidak semuanya rata-rata dijual 10 perak, cuma 2 seat saja mungkin yang itu kan. Yang lainnya harganya tinggi juga. Jadi dia memang itu namanya dari airline itu manajemen daripada revenue-nya dia kan. Dia bagaimana memanage revenue dia dengan iklan kan, dan dengan promosi. Promosi Jakarta Surabaya 1 perak misalnya, itu promosi kan. Tapi itu tidak boleh lagi nanti. Ada promosi harus minimum segini. Mungkin promo-promo itu kemungkinan ditiadakan Pak ya, tidak boleh ada lagi. Dia bermain di antara 40% sampai 100%. Pak Heri, Pak Darmawan, kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di 811.